kebetulan saya kan awardee dulu ya dari PNS. Nah, apakah ada perbedaan kriteria atau proses seleksi antara PNS, afirmasi ya, atau dari umum? Ada Mas, jadi kan itu syaratnya juga berbeda ya antara afirmasi, targeted, dan juga yang umum. Yang highly kompetitif pasti yang umum. Kemudian kalau proses seleksi tentunya kita punya passing grade yang berbeda untuk setiap area itu. Ya, dan tentunya yang paling kompetitif adalah yang reguler. Selain kompetitif dari passing grade-nya juga ternyata peminatnya itu hampir selalu ya Bu Ratna, reguler ini yang paling banyak ya di antara yang lain. Jadi reguler ini termasuk PTUD begitu ya, ini paling highly kompetitif. Tapi kan kita sebagai bangsa atau LPDP kan diberi amanah juga untuk memperkuat kawan-kawan yang memang sekarang ini sudah banting tulang untuk bangsa ini sebagai PNS begitu ya. Termasuk kita juga diberi amanah untuk mengangkat kawan-kawan yang ada di golongan afirmasi ya, baik daerah maupun prasejahtera maupun kawan-kawan yang disabilitas begitu. Jadi tentunya ini kita lakukan dengan governance yang sangat baik untuk ketiga area ini, dan kalau proses seleksinya ada polesan tentunya dibanding waktu Anda semua Mas tadi masuk ya di program kita. Kalau Bu Rana mau menambahkan silakan ya, kadang-kadang cukup, sangat Pak. insightful. Cukup ya. Apakah boleh saya tanya ke Bu Ratna ya Pak, apakah ada perbedaan dari tahun ke tahun Bu, proses seleksinya? Mungkin dari tahap 1 tahun ini dengan tahap 2 tahun ini apakah ada perbedaan? Kalau untuk tahun yang sama biasanya nggak berubah, Mas. Tapi kalau dari tahun ke tahun ditanya ada perubahan atau enggak, pasti ada perubahan. Karena memang LPDP terus memperbaiki diri ya. Dengan Monef dan sebagainya kan kita ngelihat liknya di sini, kurangnya di sini, makanya ditambal terus gitu. Tapi yang jelas, yang kelihatan sangat jelas itu dengan penambahan. Kalau tadinya kan cuma administrasi langsung masuk wawancara di tahun dari awal sampai 2015 ingat saya, 2015-2016. Nah, habis itu kemudian ada yang di tengah kita pakai satu saringan lagi namanya tes berbasis komputer gitu. Nah, ini yang tahun ini juga ada gitu. Tes berbasis komputer itu basically adalah kok sekarang adalah TPA. Siap, berarti tahun ke tahun semakin memperbaiki diri ya. Jadi seleksinya semakin objektif ya Bu ya. Bisa dikatakan seperti itu ya. Siap, berarti oke. Mungkin kita bisa lanjut ke penanya pertama dari peserta. Bisa saya panggil untuk bertanya langsung mungkin Saudari Ayu Palit ini bertanya di chat box. Apakah saya bacakan aja atau langsung bertanya ke para narasumber kita dari LPDP terutama? Apakah orang yang bebas tes akademik hanya mereka yang lolos universitas top 15? Ya. Ini Pak ya. Itu dijawab langsung, oke. Iya. Ya. Jadi, monggo Pak. Karena apa? Karena mereka diwajibkan untuk memberikan letter of acceptance-nya dari universitas top di dunia itu ya, 15 itu. Jadi mereka memang berbeda syaratnya lebih ketat. Mereka harus sudah diterima oleh universitas terbaik itu. Sehingga rasanya akan duplikasi kalau kita ngetes lagi masalah akademiknya, kira-kira begitu ya kerangka berpikirnya. Baik. Ya, udah pas. Mau langsung lanjut dibacakan langsung, lagi? Ya, lanjut aja ya Bu ya. Izin bertanya. Dalam proses wawancara ada peserta yang dapat nilainya di atas passing grade namun tidak lolos karena tidak direkomendasikan oleh pewawancara. Itu kriteria penilaiannya apa saja ya? Ini yang kapan ya, Pak ya? Kalau boleh tahu. Supaya saya tahu konteksnya. Mungkin bisa bertanya langsung, Saudara Toto Sugianto. Takutnya 8 tahun yang lalu kan saya nggak bisa punya konteks ya. Ya, ini Pak. Izin Pak. Ya. Ini pengalaman saya ya, bukan pengalaman saya, pengalaman teman yang kemarin daftar di tahap 1 gelombang 1 Pak. Dia udah punya LOE, sudah tahap wawancara, kemarin pas pengumuman nggak lulus. Kemudian kan bertanya melalui email, alasannya dikasih tahu nilainya sekian,
passing grade-nya sekian, tapi tidak direkomendasikan. Nah, saya kan mencoba menggali-gali kira-kira apakah kriteria yang kira-kira tidak meloloskannya gitu, Pak. Biar buat persiapan juga gitu, Pak. Baik, kalau passing grade ya Mas ya, itu kan dari interview ya, akademik dan psikologi. Kemudian kita gabung dengan nilai kebangsaan. Ya, itu kita gabung semua dan kita laporkan ke namanya penentuan akhir itu ada di, kalau di militer kali pantuhir ya. Penentuan akhir begitu. Itu ada di rapat pleno yang mengundang seluruh perwakilan dari Dewan Penyantun. Nah, di situ yang termasuk kebangsaan, termasuk wawancara, itu tergantung dari komite reviewer itu bisa direview ulang. Tapi setahu saya tidak akan mengubah dari passing grade yang ada dari wawancara ya Mas ya. Tapi nilai itu kan dikombin dengan nilai kebangsaan dan juga masukan-masukan dari komite reviewer. Dan komite reviewer yang saya tahu itu hampir selalu menguntungkan dari sisi karena mereka selalu melihat kadang-kadang sisi contohnya keperpihakan kepada afirmasi, ya, kemudian keperpihakan kepada targeted, begitu ya. Jadi saya lihat, saya baru mengalami itu baru berapa ya Bu Ratna, 2 kali ya, 2 kali. Jadi saya belum banyak. Jadi makanya itu saya tanya, ini kapan nih kira-kira kejadiannya? Ya, tapi kalau kejadian yang tahun ini, itu yang terjadi. Jadi di akhir itu memang ada nilai wawancara, tapi itu kan dikombin dengan nilai yang lain. Karena di wawancara itu kan belum ada nilai kebangsaan, Mas. Itu kira-kira. Ya, termasuk nilai-nilai lain yang kemudian maksudnya masukan lain yang ada di komite reviewer. Nah, kalau ada orang tidak lulus seperti itu, ya mungkin bisa bertanya kira-kira jatuhnya di wawancaranya atau di kebangsaan atau ada faktor lain yang saya tidak tahu. Nah, yang sering terjadi itu tapi di administrasi ya Bu Ratna ya, bahwa administrasinya itu katakanlah merasa dia diterima padahal nggak diterima. Dia merasa ngirim emailnya saja diterima padahal yang kita butuhkan kan resmi dari universitas. Kemudian ada juga yang dalam tanda kutip, saya tidak ngomong memalsukan, tapi ternyata kita menemukan bahwa nilai TOEFL-nya itu ternyata tidak betul, tidak benar, karena kita punya sumber, dan itu pasti kita gagalkan. Dan bisa jadi kalau kesalahannya fatal, itu diproses oleh LPDP, untuk diberi hukuman mungkin tidak akan boleh daftar lagi gitu sampai berapa tahun ya. Kalau melakukan pemalsuan, yang seperti ini tentunya kita lakukan. Monggo Bu Ratna kalau ada masukan lain, kalau ada tambahan dari Bu Ratna mungkin? Iya Mas, agak susah ya kalau Mas nanyain apanya yang kurang karena kalau misalnya kayak masak gitu itu kan berarti Anda nanya itunya kan, nanya resepnya apa gitu kan, ada bumbu rahasianya apa, kurang lebih kayak gitu. Tapi yang jelas yang bisa saya jelaskan adalah LPDP tidak hanya mencari orang yang pintar, enggak. Apakah kemudian kalau sudah punya LOA unconditional itu langsung lolos? Enggak gitu. Bahkan dulu di awal-awal kita pernah ada beberapa yang udah megang megang LOA dari Harvard dan dari MIT yang bahkan waktu itu belum ada yang lolos satupun dari MIT, kita tolak juga, nggak lolos di wawancaranya. Kenapa? Karena banyak pertimbangannya Mas, bahwa nanti sekembalinya studi itu kira-kira prospeknya seperti apa? Apakah memang ada kemungkinan anaknya nggak mau balik? Hal-hal yang seperti itu yang jadi pertimbangan Mas. Gitu. Tapi itu bukan yang utama gitu. Tentu saya yakin bahwa di reviewer itu sudah dengan sangat teliti, sudah dengan sangat cermat mempertimbangkan segala hal gitu. Untuk pada akhirnya menyarankan atau tidak menyarankan. Ini saya agak bingung dikit dengan data yang diberikan. Karena kalau interviewer itu merekomendasikan, itu nilainya pasti di atas passing grade.
Siap. Ya, Baik. jadi nilai dari interviewer itu pasti di atas passing grade karena kalau menyatakan rekomendasi maka nilainya harus sekian minimal gitu. Jadi ini rasanya perlu dikorek lagi apakah benar bahwa menyatakan passing grade-nya tinggi tapi tidak direkomendasikan itu rasanya tidak selaras itu. Kalau yang saya tahu ya yang dari tahap 1 gelombang 1. Demikian Mas. Ya, kita lanjut lagi ya. Ya, semoga menjawab ya, Bro Toto. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin saya bacakan aja ya. Dari Uin Hiro Faisal. Izin bertanya, saya ingin menanyakan apakah dosen PNS Kemenak bisa ikut jalur PNS atau hanya bisa reguler? Karena bila mendaftar jalur dosen tidak bisa, karena NIDN tidak terdaftar di Kemendikbud. Silakan Pak Dwilarsa atau Bu Ratna. Saya takutnya kalau daftar lewat targeted, tubelnya nggak keluar juga gitu. Karena tahun ini kita juga akan kerjasama dengan Kemenak untuk mendukung 5.000 doktornya, Mas. Jadi kalau untuk Kemenak, terutama untuk dosen, saya sarankan via kementeriannya. Nggak usah khawatir, itu nanti dananya dari LPDP juga. Cuma kayak hampir sama kayak Dikbud gitu, proses seleksinya yang sedikit berbeda. Gitu. Betul ini. Jadi Kemenak itu kami ini sedang mungkin di akhir-akhir diskusi ya. Karena LPDP itu kan mensupport 2 kementerian utama, yaitu Kemendikbud dan Kemenak. Ada juga BRIN ya, tapi BRIN juga baru. Nah, Kemdikbud memang sudah in place programnya. Kemudian Kemenak ini segera menyusul. Programnya banyak juga gitu. Jadi kami justru LPDP menunggu kira-kira aba-aba dari Kemenak dan juga dari Dewan Penyantun, di mana Menak itu adalah anggota Dewan Penyantun juga. Jadi begitu itu ditugaskan, kemudian anggarannya sebenarnya sudah ada, pasti kita sudah siapkan begitu ya. Tinggal kita jalankan. Jadi seperti Bu Rana sampaikan, saya nggak tahu kalau mendaftar ini apakah tubelnya keluar atau enggak. Kalau nggak keluar malah repot. Mungkin lebih baik tunggu, toh nanti kuliahnya juga akan mulai tahun depan ya, kira-kira gitu ya Bu Rana kan? Iya. Karena sekarang sudah bulan Agustus, September nih. Demikian Mas, makasih. Tapi optimis ya, karena ini memang sudah di diskusi akhir ya dengan Kementerian Agama. Ya, apakah sudah terjawab pertanyaan Bro Hiro? Ya, kalau misalnya untuk tanggalnya kira-kira kapan Pak ya? Saya tidak bisa bicara tanggal, tapi kalau LPDP pengennya lebih cepat lebih baik. Karena tahun ini Mas, sebegitu PKS-nya sign ya udah luncur. Kan kalau tahun ini berarti sampai nanti Desember 2021 kemungkinan ya Bu ya? Masnya mau ke dalam negeri atau ke luar negeri Mas? Ke luar negeri. Ke luar negeri. Seingatku jadi bocoran ya, kayaknya untuk yang dalam negeri nanti 5.000 dokter yang sudah diseleksi Kemenak akan dibiayai oleh LPDP. Itu udah kesepakatan di dalam, seingatku loh ya. Kalau untuk luar negeri, berarti begitu ini ditandatangan PKS-nya, nanti mereka akan melakukan seleksi. Aku nggak ngerti seleksinya Kemenak itu apakah pakai LOA atau tidak, itu terserah Kemenak Mas. Tapi insya Allah tahun ini sudah luncur. Ya. Luncur itu proses rekrutmennya, ya kan? Yes. Kuliahnya saya yakin juga tahun depan. Yes. Siap. Semoga terjawab ya Bro Hiro pertanyaannya. Terima kasih sudah berpartisipasi.